tuntutan. Yang selanjutnya, as-sunnah atau hadis sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Apa sih hadis itu? Maka pengertian hadis atau sunnah menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun takrir. Adapun berbagai jenis sunnah, yang pertama al-sunnah qauliyah atau ucapan Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Lafal al-sunnah artinya menunjukkan bahasa yang bermakna jalan. Nah, yang kedua nih, ada al-sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dengan tata cara dan rukun-rukunnya. Pekerjaan menunaikan ibadah haji dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Dan yang selanjutnya ada al-sunnah takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau tidak menunjukkan tanda-tanda ikrar atau menyetujuinya. Nah, adapun cara hadis atau sunnah dalam menetapkan hukum di antara ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW adalah merupakan hujjah atau pandangan umat Islam yang harus diikuti. Apabila hal itu keluar daripadanya dengan kualitas beliau itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan dimaksudkan dengan itu membentuk hukum syariat Islam secara umum. Karena Rasulullah SAW merupakan manusia. Yang pertama, hal-hal yang keluar dari Rasulullah SAW yang bersifat naluri kemanusiaan seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum. Dan semua itu bukan merupakan hukum syariat Islam. Karena hal ini bukanlah bersumber kepada tugas atau risalahnya, melainkan bersumber kepada naruni Nah, yang selanjutnya hal-hal yang keluar daripada Rasulullah SAW yang bersifat pengetahuan, kemanusiaan, kepandaian, dan beberapa eksperimen duniawi seperti halnya sewa-menyewa, pertanian, mengatur pasukan, strategi peperangan, dan sebagainya. Semua itu bukan hukum syariat Islam. Namun semua itu adalah perilaku Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Nah, yang selanjutnya hal-hal yang keluar dari Rasulullah SAW dan dalil syar'i yang menunjukkan atas kekhususan hal ini bagi Nabi dan bahwasannya ia bukan tuntutan, maka ia bukanlah hukum syariat Islam secara umum. Seperti diperbolehkannya beliau menikah lebih dari 4 istri. Nah, yang selanjutnya ijma sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Secara bahasa, ijma berarti sepakat
atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Menurut Abdul Aziz, ijma berarti sepakat, sependapat, atau setuju. Nah, menurut Ali Abdul Razak, ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Namun menurut Abdul Karim dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Khalaf, ijma ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa ijma ialah kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk menetapkan hukum syara' atas sebab tertentu yang hukum tersebut tidak ditemukan di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam ijma yang ditinjau dari cara memperolehnya. Yang pertama ada ijma syarih atau kebulatan kesepakatan yang dinyatakan oleh seluruh mujtahidin atas suatu hukum peristiwa dengan mengutarakan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa. Yang kedua ada ijma sukuti atau kebulatan dan kesepakatan sebagian mujtahid dalam mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh sebagian mujtahidin lainnya. Akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahan. Nah, jika ditinjau dari dalalahnya atau petunjuknya, maka ijma qat'i adalah tentang hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya sehingga tidak diperlukan perdebatan dan tidak diperlukan ijtihad kembali. Nah, ada pula ijma zonni terhadap hukumnya. Artinya hukum yang ditunjuk belum dipastikan kebenarannya, masih bersifat relatif atau masih dugaan. Nah, adapun cara penetapan hukum ijma ialah dengan mengumpulkan seluruh mujtahid untuk mencapai kesepakatan dikarenakan ada sebab suatu peristiwa yang memerlukan hukum syara, di mana hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan ijtihad ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir ada qiyas sebagai sumber hukum Islam. Apa sih qiyas itu? Secara bahasa, qiyas ialah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Banjari adalah